kami dari kelompok 2 akan menjelaskan psychological well-being. Simak baik-baik ya. Pertama, kita kenalan dulu yuk. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Salsabila Putri Aulia. NIM saya 7111191142. Hai, aku Triana Putri Wahyuni Tias, NIM 71111911. Perkenalkan, nama saya Lestari Widya Suti, NIM 159. Perkenalkan, saya Nana Wifa Kustani, NIM 71111919167. Ini adalah tampilan keseluruhan poster kami berjudul Psychological Well-being. Di dalamnya terdapat definisi, riset, dimensi, juga tips and trick. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Definisi Psychological Well-being. Reeve 1989 memaparkan bahwa psychological well-being atau yang sering disingkat PWB merupakan konstruksi multidimensional yang terbentuk dari sikap terhadap hidup seseorang. Reeve menjelaskan bahwa psychological well-being merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan apa yang dirasakan individu mengenai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, serta mengarah pada pengungkapan perasaan-perasaan pribadi atas apa yang dirasakan oleh individu sebagai hasil dari pengamatan hidupnya. Menurut Reeve, ada 6 dimensi psychological well-being. Yang pertama ada penerimaan diri yang didefinisikan sebagai sikap atau pandangan positif terhadap diri sendiri mencakup kesadaran akan keterbatasan pribadinya. Yang kedua, ada hubungan positif dengan orang lain yang didefinisikan sebagai hubungan yang terjalin di atas kepercayaan, adanya kehangatan dan saling memahami. Yang ketiga, ada pertumbuhan pribadi yang didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk terus mengembangkan potensi diri sehingga dapat menjadi individu yang berfungsi sepenuhnya. Yang keempat, ada tujuan hidup yang didefinisikan sebagai arah hidup yang dapat memberikan makna bagi diri individu. Yang kelima, ada penguasaan lingkungan yang didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam menciptakan peluang untuk merealisasikan potensi yang ada pada dirinya dan memenuhi kebutuhannya. Yang keenam atau yang terakhir ada kemandirian yang didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam mengatur dirinya, memiliki kebebasan dan bersikap mandiri. Dalam penelitian psychological well-being pada remaja menunjukkan bahwa remaja yang melakukan aktivitas fisik lebih banyak memiliki tingkat psychological well-being yang lebih tinggi dibanding remaja yang sedikit melakukan aktivitas fisik. Kemudian, pada penelitian kedua, dihasilkan bahwa terdapat suatu korelasi di antara psychological well-being dengan loneliness pada mahasiswa rantau, di mana jika ia merasa dimensi psychological well-being-nya tinggi, maka perasaan loneliness-nya rendah. Begitupun sebaliknya. Jadi, peran tips and tricks yang pertama, manage your expectation atau kelola ekspektasi Anda. Yang kedua, proactively manage your stress threshold atau kelola ambang batas stres Anda secara proaktif. Yang ketiga, know your red flags atau ketahui tanda bahaya Anda. Yang keempat, routine is your friend atau rutinitas adalah teman Anda. Yang kelima, be compassionate with yourself and with others atau berbelas kasih dengan diri sendiri dan orang lain. Yang keenam, maintain connection atau pertahankan koneksi. Yang ketujuh, manage uncertainty by staying in the present atau kelola ketidakpastian dengan tetap berada di masa sekarang. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.